Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kimia dasar, yaitu Bu Akda Zahrotul Watoni, SSI, MSI. Izinkan kami dari kelompok TI24D untuk mempresentasikan suatu materi yang berjudul Perhitungan dosis obat dalam bidang farmasi. Berikut anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota. Untuk pengertian stoikiometri sendiri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara reaktan dan hasil reaksi dalam zat reaksi kimia, termasuk massa, volume, dan jumlah mol. Untuk deskripsi masalah, di kelompok kami terdapat 3 deskripsi masalah. Untuk deskripsi masalah yang pertama itu menghitung dosis berdasarkan reaksi kimia. Untuk deskripsi masalah yang kedua itu menghitung dosis larutan. Dan untuk deskripsi masalah yang terakhir atau yang ketiga itu menghitung dosis berdasarkan konsentrasi larutan. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait materi kita pada kali ini, di sini saya akan membahas sedikit tentang dosis obat. Dosis obat adalah jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan berat, yaitu gram, miligram, dan mikrogram, atau satuan isi, yaitu liter dan mililiter. Kita harus memperhatikan bagaimana obat itu bekerja, dosis yang harus dikonsumsi, efek dari pemakaian obat tersebut, dan keadaan dari obat itu sendiri, apakah masih dalam keadaan baik atau sudah tidak layak untuk digunakan, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya overdosis atau malah menimbulkan kekebalan bagi penyakit yang diderita atau bahkan dapat menimbulkan kematian jika salah dalam mengonsumsi obat. Baik, adapun pendekatan stoikiometri yang kita gunakan. Di sini ada 3 pendekatan stoikiometri yang kita gunakan. Yang pertama adalah pendekatan massa molar. Pendekatan massa molar adalah metode dalam kimia yang digunakan untuk menghitung massa suatu zat berdasarkan jumlah molnya. Atau sebaliknya, massa molar adalah massa dari 1 molar partikel atau atom, molekul, ion, atau senyawa. Suatu zat dinyatakan dalam satuan gram per mol atau G per mol. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap pendekatan stoikiometri yang kedua, yaitu pendekatan rasio komponen dalam sediaan obat. Pendekatan rasio komponen dalam sediaan obat adalah metode yang digunakan untuk menentukan atau mengatur proporsi setiap bahan aktif dan bahan tambahan atau eksipien dalam formula suatu sediaan obat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan sediaan memiliki efikasi, stabilitas, dan keamanan yang optimal. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap pendekatan stoikiometri yang ketiga atau yang terakhir, yaitu reaksi molar reaktan. Reaksi molar reaktan adalah hubungan kuantitatif antara jumlah mol reaktan yang terlibat dalam suatu reaksi kimia berdasarkan koefisien stoikiometri dari persamaan reaksi yang telah disetarakan. Definisi ini mencakup konsep bahwa setiap reaktan memiliki peran tertentu sesuai dengan rasio molarnya untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai. Rasio ini ditentukan oleh hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa jumlah atom setiap unsur dalam reaksi harus sama di kedua sisi persamaan. Baik, untuk materi selanjutnya kita ada contoh soal. Nah, untuk contoh soal dari kelompok kita sendiri itu terdiri dari 3 contoh soal. Kita akan membahas contoh soal yang pertama, di mana sebuah dosis obat yang mengandung 500 mg ion Ca2+. Obat tersedia dalam bentuk CaCO3 dengan massa molar 100 G atau 100 mol. Berapakah gram CaC3 yang diperlukan?
Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, kita memiliki langkah-langkah penyelesaian yang terdiri dari 3 langkah. Nah, untuk langkah pertama sendiri, kita itu harus menghitung mol ion Ca2+ yang dibutuhkan. Nah, untuk rumus mol Ca2+ ini, kita harus membagi massa dibagi dengan massa molar, yang dimana massa itu terdiri dari 500 mg, dan untuk massa molarnya sendiri itu terdiri dari 40 G atau 40 mol. Apabila keduanya itu dibagi, maka hasilnya itu 0,0125 mol. Itu hasil dari perhitungan mol ion Ca2+ yang dibutuhkan. Untuk langkah yang kedua, kita harus menghubungkan dengan rasio stoikiometri, yang dimana CaCO3 ini menghasilkan 1 mol Ca2+ yang per molnya, dimana mol CaCO3 ini sama dengan mol Ca2+, yang hasilnya itu 0,0125 mol. Jadi hasilnya itu sama dengan langkah yang pertama. Nah, untuk langkah yang terakhir ini, kita menghitung massa CaCO3 yang dibutuhkan. Rumus dari massa CaCO3 ini kita harus mengkalikan atau perkalian mol CaCO3 dikali dengan massa molar CaCO3. Yang dimana tadi telah kita dapatkan untuk mol CaCO3-nya itu 0,0125. Untuk massa molar CaCO3 itu ada 100, jadi 0,0125 dikali dengan 100. Nah, untuk hasilnya sendiri itu 1,25 G. Jadi diperlukan sekitar 1,25 G CaCO3. Itu untuk penyelesaian yang nomor pertama. Baik, selanjutnya adalah contoh soal yang kedua, yaitu menghitung NaCl 0,9% W per V diperlukan untuk infus. Berapa gram NaCl yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan? Berikut adalah penyelesaiannya dan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah konversi persen ke gram per volume. 0,9% W per V berarti 0,9 gram NaCl dalam 100 ml larutan. Langkah yang kedua adalah hitung jumlah NaCl untuk 500 ml. Massa NaCl sama dengan 0,9 per 100 dikali 500 sama dengan 4,5 gram. Jadi diperlukan 4,5 gram NaCl. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang terakhir atau yang ketiga. Di sini ada pertanyaan, sebuah injeksi sebanyak 10 ml dari larutan 5% glukosa. Dan yang ditanyakan adalah berapa gram glukosa yang diberikan. Di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Di sini kita menggunakan 2 langkah penyelesaian, yaitu yang pertama adalah konversi persen ke gram per volume. Sudah diketahui yaitu 5% W per V berarti 5 G glukosa dalam 100 ml larutan. Langkah yang kedua yaitu hitung jumlah glukosa dalam 10 ml. Rumus dari glukosa, massa glukosa adalah 5 per 100 dikali 10 sama dengan 0,5 G. Jadi dosis glukosa yang diberikan adalah 0,5 G. Dapat ditarik kesimpulan pada materi kali ini yaitu stoikiometri membantu dalam menghitung kebutuhan bahan baku sehingga menghindari kelebihan atau kekurangan dalam produksi obat dalam beberapa kasus reaksi kimia seperti netralisasi, pengendapan, atau pembentukan ion. Digunakan untuk menentukan jumlah zat aktif senyawa prekursor maupun larutan. Stoikiometri juga dapat diterapkan pada berbagai bentuk obat seperti tablet, kapsul, baik untuk formula padat maupun cair. Baik Bu, mungkin hanya itu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ataupun ada salah katanya. Mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.